Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiranmu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi bekal spiritualitas kita pada minggu hari ini dikutip dari Markus pasal 3 ayat 20 sampai dengan ayat 35. Kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, demikian bunyinya. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikian juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak dapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudara-saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ketika Yesus mengadakan tanda mujizat
dengan melakukan penyembuhan kepada orang bisu dan tuli. Dan dia adalah seorang yang kerasukan setan. Menurut pemahaman orang Yahudi, seseorang itu yang kerasukan setan, ia bisa saja menjadi tuli dan bisa saja menjadi bisu. Dia tidak mampu mendengar, dia tidak mampu berucap sesuatu yang benar. Inilah yang disembuhkan oleh Yesus. Ahli-ahli Taurat mengatakan bahwa Yesus itu sudah tidak waras lagi. Bahwa Yesus itu bukanlah memakai kekuatan yang bersumber dari Allah sehingga dia mampu melakukan penyembuhan tersebut. Tapi dia adalah memakai sebuah kekuatan dewa atau roh jahat yang bernama Beelzebul, dewa Palestina pada zaman perjanjian lama. Beelzebul ini mirip seperti lalat, dan menurut pemahaman mereka sumber segala penyakit itu adalah dari lalat, dewa yang dibenci. Apa maksudnya? Hujatan yang dilontarkan oleh pihak ahli-ahli Taurat kepada Yesus. Dan yang jelas hujatan itu sungguh sangat menyakitkan. Tetapi di lain pihak, hujatan itu adalah merupakan kebodohan dan terlalu berani dari pihak ahli-ahli Taurat kepada Kristus Yesus. Ahli-ahli Taurat itu adalah orang-orang yang melibatkan diri senantiasa kepada firman Tuhan, dan mereka tahu dengan pasti bahwa Yesus itu adalah bersumber dari Allah, dan apapun yang dilakukan Yesus dalam kehidupan keseharian dia bersama dengan murid-murid, termasuk melakukan tanda mujizat, itu adalah bersumber dari Allah Bapa. Yang menjadi pertanyaan, mengapakah sampai hati pihak ahli-ahli Taurat dan orang Farisi mengatakan Yesus sudah tidak waras lagi dan Yesus memakai kekuatan yang lain untuk melakukan penyembuhan. Yang notabene komunitas pribadi yang senantiasa melibatkan diri kepada keberadaan firman. Perlu kita kaji lebih dalam dari beberapa ungkapan yang dilontarkan oleh pihak ahli-ahli Taurat ini kepada Yesus, supaya kita lebih mengerti apa yang menjadi maksud, apa yang menjadi tujuan, apa yang menjadi sasaran daripada pihak ahli-ahli Taurat yang tentunya dipakai oleh iblis untuk menghancurkan keberadaan Yesus. Engkau sudah gila dan kau tidak waras lagi. Ini adalah sebuah ungkapan untuk mengundang rasa ketidakpercayaan dari orang-orang yang terlanjur mengikut keberadaan Yesus. Mana mungkin kita itu bisa percaya kepada orang yang tidak waras? Iblis berharap, ahli-ahli Taurat berharap ketika mereka mengatakan mengidentikan keberadaan Yesus kepada orang gila, apapun yang telah diwartakan oleh Yesus sebelumnya, apapun yang telah dilakukan Yesus sebelumnya, dan itu adalah didengarkan dan disaksikan dan mungkin diimani oleh orang-orang yang telah satu komunitas dengan Yesus,
agar menimbulkan keraguan. Berarti selama ini kita keliru. Kalau mereka mengatakan mereka adalah ahli-ahli Taurat, bahwa Yesus itu adalah sudah tidak waras, berarti pun kita ikut gila mempercayai ungkapan, perbuatan, kesaksian dari orang gila. Inilah strategi yang sangat luar biasa licik yang dirancang oleh keberadaan iblis dengan memakai ahli-ahli Taurat. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, mengapakah ahli-ahli Taurat, orang Farisi mengatakan Yesus itu sudah tidak waras lagi? Ini adalah merupakan strategi bagi iblis, bagi mereka, supaya komunitas, supaya persekutuan daripada Kristus Yesus bersama dengan orang-orang yang percaya itu tercabik-cabik. Ya. Kalau kita berbicara soal persekutuan, itu artinya kita berbicara soal sinergi. Kalau kita berbicara soal persekutuan koinonia, itu artinya kita berbicara soal kekuatan. Iblis itu begitu kuat. Yesus katakan di dalam firman ini, bagaimana mungkin kita bisa menghancurkan sebuah komunitas ketika penjaga daripada komunitas itu belum kita tangkap? Bagaimana mungkin kita bisa menguasai bala tentara perang ketika kita belum menguasai serdadu-serdadu yang menjadi inti daripada bala tentara tersebut? Iblis tahu itu, bahwa persekutuan kita itu adalah sinergi, bahwa persekutuan kita itu adalah kekuatan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Iblis mencoba supaya nilai dari kepercayaan daripada persekutuan yang telah dibangun oleh Yesus bersama dengan orang-orang yang mencintai dan mempercayai ajaran Yesus hendak dihancurkan oleh iblis. Kemudian ahli-ahli Taurat mengatakan bahwa Yesus melakukan tanda mujizat, bahwa Yesus melakukan penyembuhan kepada orang bisu dan orang tuli yang kerasukan setan itu. Dia bukanlah memakai kekuatan yang bersumber dari Allah, tetapi dia memakai kekuatan yang bersumber dari ilah lain, atau disebut dalam firman ini memakai kekuatan Beelzebul. Lalu Yesus mengalihkan pemahaman ahli-ahli Taurat dari segi pemahaman logika. Bagaimana mungkin saya itu bisa memakai kekuatan yang lain, iblis, untuk melakukan proses kesembuhan kepada pekerjaan iblis? Bukankah sama halnya itu adalah merongrong keberadaan wibawa daripada iblis itu sendiri?
Yesus hendak mengatakan kepada orang banyak, iblis itu saling menghormati, tidak bisa saling mendahului. Yang kedua, adik-adik kami di sini, saudara-saudara dalam Kristus Yesus, para murid-murid ahli Taurat juga lakukan penyembuhan. Lalu Yesus hendak mengatakan kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, jika saya melakukan proses penyembuhan kepada orang lain, memakai kekuatan yang lain atau iblis seperti yang kalian tudingkan itu kepada saya, lalu murid-murid kalian yang melakukan proses penyembuhan juga, apakah mereka juga memakai kekuatan ilah lain? Yesus menjawab semua hujatan itu dengan tenang. Ini adalah merupakan tanda kedewasaan. Dengan pikiran dan hati yang jernih, tanpa emosi, dan tanpa berusaha memenangkan dirinya. Walaupun sepertinya dalam proses dialog itu dia sebagai pribadi yang terdakwa, dan mengatakan bahwa dia melakukan penyembuhan dengan memakai kekuatan ilah yang lain. Tapi sungguh sangat luar biasa, Yesus menjawab dengan tenang. Yesus menjawab dengan cinta kasih. Yesus menjawab dengan pikiran dan hati yang jernih. Ini adalah merupakan sesuatu sikap yang perlu kita tiru. Orang yang merasa dirinya di dalam kepercayaan yang betul-betul kepada Kristus Yesus menjadi pemenang, dia tidak akan menjadi pribadi reaktif, emosional untuk meraih sebuah kemenangan. Sebab dia tahu pasti bahwa di dalam Kristus Yesus dia akan menjadi seorang pemenang. Mengapakah sampai hati ahli-ahli Taurat ini, orang Farisi ini, menghujat keberadaan Yesus dengan menyebut dia sudah tidak waras dan dia mengandalkan penyembuhan dengan memakai kekuatan yang lain? Ada beberapa alasan. Alasan yang pertama, para ahli-ahli Taurat merasa terusik wibawa karisma mereka sebagai ahli-ahli Taurat. Setelah kedatangan Kristus, mereka merasa terganggu. Yang kedua, mereka merasa bahwa doktrin keagamaan mereka diganggu oleh Kristus. Karena doktrin keagamaan yang diyakini oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, mereka mencintai doktrin itu melebihi cinta mereka kepada Allah. Ini bahaya. Doktrin gereja itu perlu. Semua gereja harus punya doktrin. Tapi mencintai doktrin melebihi mencintai Allah, itu sama artinya kita menodai cinta kasih Allah dan tidak akan mampu mengasihi sesama. Para ahli-ahli Taurat dan orang Farisi merasa terganggu dengan itu. Yang ketiga, adik-adik kami di sini, mengapakah sikap para ahli-ahli Taurat seperti itu? Karena jelas bahwa para ahli-ahli Taurat tidak akan bisa melakukan tanda mujizat serupa, sama, persis dengan apa yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus. Inilah yang ditantang oleh Yesus, sehingga Yesus mencoba menjernihkan pemahaman, sikap, penglihatan dari ahli-ahli Taurat dan orang Farisi yang menyaksikan dirinya melakukan
penyembuhan orang yang kerasukan setan, kemudian dihujat oleh mereka dan mengatakan dia sudah tidak waras, dia sudah gila, dan dia melakukan penyembuhan bukan berdasarkan kekuatan yang bersumber dari Allah. Perenungan yang paling dalam yang boleh kita ambil daripada nas ini, sepihak Yesus bukan menyembuhkan orang tuli dan orang bisu tersebut. Yesus hendak mengkritisi sikap dan tindakan para ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Yang bisu itu orang Farisi, yang tuli itu orang Farisi, yang bisu itu ahli-ahli Taurat, yang tuli itu ahli-ahli Taurat. Karena mereka tanpa sadar telah menjadi komunitas yang dirasuki oleh setan. Mereka tidak mampu melihat dengan benar, mereka tidak mampu menganalisa dengan benar, mereka tidak mengakui kebenaran yang sudah nyata di hadapan matanya, mereka tidak mengakui karya Roh Kudus yang benar-benar bekerja dan nyata atas perlakuan Yesus dengan menyembuhkan orang bisu dan orang tuli yang kerasukan setan. Tapi mereka tetap mengatakan bahwa itu adalah bukan pekerjaan Allah. Demikian Yesus menindaklanjuti ungkapannya di ayat yang berikut. Semua dosa dan pelanggaran anak-anak Tuhan akan diampuni. Tetapi perlu kita ingat melalui nats ini, ada dosa yang tidak pernah diampuni oleh Tuhan. Jadi dosa yang tidak terampuni oleh Allah adalah dosa terhadap Roh Kudus. Apa yang dimaksud dengan dosa terhadap Roh Kudus? Ahli-ahli Taurat mengetahui firman Tuhan. Mereka mengenal Yesus. Mereka menyaksikan dan melihat apa yang dilakukan Yesus. Bukti dari kekuatan Allah yang dilakukan Yesus melalui belas kasihannya kepada orang yang kerasukan setan dan menerima penyembuhan. Tetapi karena kepentingan komunitas, tetapi karena kepentingan daripada doktrin, tetapi karena kepentingan daripada kelompok mereka, mereka tega mengatakan bahwa itu bukanlah merupakan pekerjaan Allah. Mereka menghardik keberadaan Roh Kudus dari dirinya, supaya mereka yang sepatutnya mengatakan kebenaran, mereka mengatakan bahwa itu adalah bukan kebenaran. Kita juga terkadang seperti itu. Ketika orang lain yang kita benci melakukan kebaikan, bagaimanapun dia baiknya, kita tidak akan mampu mengakui kebaikan yang dia lakukan. Dan itu adalah merupakan bukti dari ketidakdewasaan kita. Firman ini akan mengajar kita lebih dewasa, melihat, mendengar, menyaksikan, mewartakan, dan mengakui segala kebaikan yang diperhadapkan dalam hidup kita selama kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Dan kita harus mengakui bahwa segala kebaikan itu adalah bersumber daripada Allah Bapa. Dan marilah kita mengakui kebaikan itu tetap kebaikan. Jadi perlu kita ketahui, orang yang selalu berpikir negatif itu, dia tidak akan mampu melihat yang baik. Orang yang selalu berpikir negatif itu, dia tidak akan bisa berbicara dengan tenang. Dia akan reaktif. Orang yang tidak berpikir tenang itu orang yang tidak memiliki pikiran yang jernih, hatinya yang jernih. Dia tidak akan mampu berdialog. Dia tidak akan mampu berdiskusi dengan baik.
Orang yang memiliki pikiran yang jernih, hati yang jernih, spiritualitas yang bagus, keyakinan yang benar-benar kepada Tuhan, dia tidak akan terbentuk menjadi pribadi yang senantiasa membentengi dirinya. Tapi dia akan menjadi pribadi yang merdeka, melakukan kebaikan. Dia akan menjadi pribadi meyakini kebaikan, menerima kebaikan, mensyukuri kebaikan, dan mewartakan, memberitakan kebaikan kepada banyak orang. Dalam nats ini, siapakah sebenarnya yang kerasukan setan? Yang kerasukan setan itu bukanlah yang disembuhkan Kristus sepihak. Yang kerasukan setan itu adalah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Hati-hati dengan kita, di mana kita menyatakan diri kita adalah merupakan aktivis gereja. Kita beribadah setiap minggu, kita membaca Alkitab setiap minggu, kita berkomunikasi dengan Allah setiap saat. Tapi di lain pihak, ketika kepentingan kita merasa diusik, kita lebih jahat. Walaupun demikian, hujatan yang diberikan oleh ahli-ahli Taurat, Yesus tetap melakukan kebaikan. Firman Tuhan ini hendak mengatakan kepada kita, menjadi hamba yang percaya kepada Yesus Kristus, sekalipun orang lain mengatakan kau tidak waras, sekalipun orang lain mengatakan kamu melakukan kebaikan itu berdasarkan tuntutan daripada ilah lain, jangan peduli. Yesus komit untuk melakukan kebaikan. Yang kemudian, belajarlah membuka hati. Dan belajarlah menelanjangi diri dari kepentingan. Terkadang karena kepentingan kita sendiri, kita bisa menghancurkan kebaikan. Ini adalah kompetisi yang tidak sehat. Itulah yang terjadi di dalam firman ini. Sekelompok kecil, ahli-ahli Taurat, orang Farisi, hendak menghancurkan kebaikan hanya karena kepentingan, hanya karena merasa terusik, tergesernya kepentingan yang ada pada diri dia. Tapi baiklah kita mendahulukan kepentingan orang banyak, walaupun terkadang kita harus menyisihkan kepentingan pribadi kita masing-masing. Janganlah kita sempat menjadi pribadi yang kerasukan. Janganlah kita menjadi pribadi yang tuli, yang membisu, sehingga kita tidak mampu mengungkapkan kata-kata yang baik, mengungkapkan perbuatan-perbuatan yang baik, mengungkapkan kesaksian-kesaksian yang baik. Kita menjadi tuli, tidak mampu mendengarkan apa yang baik itu, hanya karena keegoan kita, hanya karena kepentingan kita, dan hanya karena merasa terusik apa yang menjadi fasilitas diri kita masing-masing. Mari kita melihat kebaikan Tuhan yang berlangsung di dalam kehidupan keseharian kita. Dan jangan kita pernah membohongi, yang baik itu adalah baik. Jangan pernah kita membohongi bahwa keselamatan itu adalah, ya, memang dia adalah keselamatan. Ketika engkau sadar betul-betul bahwa yang baik itu baik, lalu kau meninggalkan kebaikan itu, ketika kamu sadar bahwa keselamatan itu benar-benar keselamatan dan kamu ketahui itu dari segi firman Tuhan, tapi engkau meninggalkan keselamatan itu, engkau adalah berdosa terhadap siapa? Engkau adalah berdosa terhadap Roh Kudus. Dan engkau akan menjadi pribadi yang tidak pernah bisa diampuni oleh siapa? Diampuni oleh Allah.
Selamat menerima kesembuhan dari Yesus Kristus. Selamat belajar melakukan kebaikan. Selamat mendengar apa yang boleh kita dengar. Selamat memberitakan apa yang boleh kita beritakan dari hal-hal baik yang kita dapatkan dalam hidup keseharian kita. Mari kita membangun persekutuan kita, karena persekutuan itu adalah sinergi, karena persekutuan itu adalah kekuatan. Ketika persekutuan kita dirongrong dan dihancurkan oleh iblis, kita akan menjadi pribadi yang tercabik-cabik dan tidak memiliki kekuatan apa-apa untuk melawan dirinya. Marilah kita membangun persekutuan itu kepada Kristus dan kepada sesama manusia. Amin.